Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Saya sendiri Wawan Setiawan. Saya Eros Rosmiati. Saya Hendra Irawan. Akan coba untuk melaksanakan satu tugas, yaitu demonstrasi kontekstual sebagai pelaksanaan tugas dari modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Saya bertiga akan coba untuk berganti peran sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan Pak. Ya, makasih Bu. Aduh, maaf Bu, ini mengganggu waktunya. Saya sebentar untuk menghadap Ibu. Mudah-mudahan saja Ibu ada sempat, ada waktu luang untuk bisa bercakap-cakap sebentar lah. Iya, tentu saja ada Pak. Kebetulannya saya sedang ada pada waktu yang luang hari ini Pak. Alhamdulillah. Iya. Jadi gimana nih Pak? Ini begini Bu. Sebetulnya saya itu ada satu beban pemikiran. Kebetulan ada satu tugas yang mesti saya laksanakan, yaitu tentang coaching, dan kebetulan Ibu sebagai observer yang dipercayakan sebagai observer saya. Sebelum langsung turun ke lapangan, saya justru mau berbincang-bincang dulu untuk kelancaran kemudian keberhasilan daripada coaching ini Bu. Oh baik Pak, jadi nanti ketika Bapak coaching, saya akan bertindak sebagai observer Bapak gitu ya Pak ya? Iya. Iya, nah apakah untuk coaching itu Bapak sudah sangat siap Pak untuk melakukan coaching? Insya Allah Bu, saya siap untuk melaksanakan coaching. Apapun resikonya mungkin harus dihadapi dan memang harus menjadi tanggung jawab saya yang predikatnya mungkin ya sebagai coach. Iya. Ya perlu di coaching sendiri untuk kelancaran dalam kegiatan KBM dan lain sebagainya, untuk bahan evaluasi. Mungkin itu Bu maksud saya kedatangan ke sini juga, seperti itu. Jadi saya mau minta saran dan pendapat dari Ibu untuk kelancaran kegiatan saya secara pribadi dan selanjutnya secara umum lah untuk kemajuan dalam dunia pendidikan. Ini tuh Bu. Iya betul sekali ya Pak ya. Jadi saya sudah melihat bahwa Bapak itu sudah betul-betul siap ya dalam melakukan coaching nanti ya Pak. Insya Allah Bu. Nah jadi itu saya mau menanyakan sebelum Bapak melakukan coaching. Nah bolehkah ada hal-hal yang mau saya tanyakan dulu terhadap Bapak gitu terkait persiapan Bapak gitu dalam coaching nanti gitu? Boleh sekali Bu, justru itu yang saya harapkan kita saling aja. Iya betul sekali ya Pak ya, betul ya. Nah kira-kira nih Pak, apa saja yang sudah Bapak siapkan untuk proses coaching nanti gitu Pak? Insya Allah Bu, demi kelancaran dan sistematis dalam kegiatan, saya sudah mempersiapkan satu teknik coaching dengan menerapkan alur tirta Bu. Di sana meliputi penetapan tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksinya, bahkan tanggung jawab itu sendiri. Jadi ada 4 faktor yang mesti ada dan tercakup dalam alur tirta yang saya persiapkan itu Bu. Bagus sekali ya Pak ya. Nah untuk alur tirta itu sendiri gitu ya Pak ya, kira-kira dalam alur tirta itu dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan gitu? Baik Bu, seharusnya memang semua kompetensi itu harus dimiliki Bu. Ya betul sekali Pak ya. Cuman yang menjadi titik seperti apa kompetensi yang harus dimiliki, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, kemudian ada lagi yang namanya mengajukan pertanyaan berbobot. Akan tapi untuk coaching kali ini saya akan memfokuskan dalam pengembangan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga dengan memiliki tujuan khusus, yaitu untuk menggali masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri dan menggali potensi yang dimiliki oleh coach sehingga bisa terbuka lah untuk solusi dari permasalahan. Mungkin itu Bu. Betul ya Pak ya, jadi semua kompetensi emang harus ya dikembangkan ya Pak ya dalam proses coaching. Betul sekali ya Pak. Nah lalu Pak nih, jadi
indikatornya apa yang ingin Bapak capai dari tujuan yang akan Bapak kembangkan nanti gitu? Kalau yang menjadi indikator dari ketercapaiannya itu mendapatkan satu solusi dari rencana aksi dan masalah coaching itu sendiri. Gitu. Seperti itu ya Pak ya. Baiklah Pak, jadi kalau sudah seperti itu Bapak sudah siap, semoga kegiatan coaching Bapak nanti berjalan dengan bagus dan berjalan dengan baik ya Pak gitu. Amin Bu. Baiklah Bu. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih ini atas saran tukar pendapat dari Ibu untuk kelancaran saya secara pribadi untuk mengemban tugas ini, dan sekali lagi saya mohon maaf atas terganggunya aktivitas Ibu yang tadi lagi duduk termenung mungkin sedang melaksanakan atau mengerjakan tugas. Iya, tidak Pak, sama sekali tidak. Semangat ya Pak ya dalam melakukan coachingnya. Semoga dapat solusi yang terbaik. Maaf Bu, ada izin untuk memanggil teman saya. Oh iya, silakan Pak. Pen masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pen, semakin gagah aja ini nih hari ini. Ada kabar apa gerangan ini sampai aduh semuanya begitu. Gimana kabarnya nih Pak Hen untuk hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Wan. Gimana Pak Wan sendiri kabarnya? Alhamdulillah Pak, sebagaimana Bapak lihat sendirilah seperti inilah penampilan gitu. Mudah-mudahan saja kita selamanya diberi kesehatan dan kekuatan. Alhamdulillah kita juga bisa bersilaturahmi ya Pak untuk kali ini. Terus selanjutnya Pak, saya merasa tersanjung kedatangan Bapak ke ruangan saya. Dan apa sih gerangan yang kira-kira kita mau obrolkan dalam pertemuan ini Pak? Baik Pak Wan ya. Saya itu menemui sedikit masalah dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, di mana ada salah satu murid saya itu sering tidak masuk sekolah, sering bolos gitu Pak. Barangkali di dalam pembicaraan ini setidaknya menemukan solusi lah. Syukur-syukur jika nanti kita berdua atau saya pribadi bisa terbantulah masalahnya dengan pembicaraan kali ini gitu Pak, dengan Bapak. Oke lah, terima kasih nih atas kepercayaannya dari Pak Emin. Tapi saya terus terang aja merasa sedikit agak bingung Pak. Kenapa? Karena saya sendiri belum tahu kan permasalahan ini dari Pak Hen yang Pak Hen hadapi gitu. Bisa Pak Hen ceritakan lah agar saya bisa lebih paham, kita mencari untuk pencarian apa, menemukan satu solusi itu Pak. Jadi begini ya, saya berharap pembicaraan kita ini dapat membantu memberikan solusi bagi murid saya, sehingga apa ya, anak tersebut bisa memiliki semangat lagi untuk masuk sekolah. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi solusi yang ingin saya capai itu agar anak tersebut kembali rajin sekolah seperti dulu. Iya. Kalau memang demikian, kejadian yang sebenarnya itu seperti apa sih Pak? Jadi begini ya, kegiatan pembelajaran itu kan sekarang sudah berjalan setengah semester ya Pak. Nah, dalam setengah semester ini jadi murid tersebut hampir dalam setiap minggunya itu ada saja satu bahkan sampai 2 hari dalam satu minggu itu tidak masuk sekolah. Oh gitu. Iya. Itu kalau Bapak sudah tahu kan berarti kan anak tersebut suka tidak masuk sekolah dalam kurun waktu 1 minggunya saja itu ada saja gitu yang tidak masuk sekolahnya itu. Selama ini apa sih yang sudah Bapak lakukan terhadap anak itu Pak tindakannya? Nah, jadi selama ini memang tindakan yang secara spesifik langsung ke anak tersebut belum saya lakukan ya. Jadi istilahnya belum maksimal lah, bukan berarti tidak sama sekali tidak melakukan, karena selama ini paling tidak ketika hari kemarin anak tersebut tidak masuk sekolah, ketika besoknya masuk sekolah saya pasti bertanya gitu kan, kemana hari kemarin tidak sekolah. Nah selain itu juga
saya pernah melakukan koordinasi dengan wali kelas sebelumnya, Ya. dan ternyata informasinya itu sama. Sama, tidak berarti tidak masuk sekolah Jadi, juga. bahwa anak tersebut memang sebelumnya juga sering tidak masuk sekolah gitu pada tingkatan kelas sebelumnya. Oh, begitu. Aduh, ini jadi informasi jadi menjadi fakta ya Pak. Jadi kenyataan yang sebenarnya tentang anak itu. Selanjutnya ini Bapak tadi belum melakukan tindakan yang maksimal ya Pak pada anak tersebut, tapi sudah bertanya pada guru lain dan hasilnya sama bahwa anak itu sering tidak masuk sekolah. Benar itu seperti itu kan Ya, Pak? benar Informasinya? sekali Pak Wan. Ya. Ini selanjutnya nih rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak terhadap anak itu bagaimana Pak? Jadi saya punya rencana seperti ini ya. Yang pertama saya akan mencoba melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi ya. Seperti yang saya ketahui bahwa tahapan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Baik Pak, itu Bapak melakukan segitiga restitusi. Nah, kalau boleh saya tahu ya Pak, karena yang dikatakan satu program itu kan belum berarti berhasil kan ya, belum berarti berhasil. Nah, selain restitusi, kira-kira rencana apa lagi nih yang dilakukan Pak Hendra untuk anak itu Pak? Jadi selain rencana yang pertama, saya juga akan melakukan kunjungan ke rumah tersebut. Nah, kalau Home visit ya? Istilahnya home visit gitu. ke Pak. Nah, itu. Baiklah Pak, Bapak akan melakukan home visit selain segitiga restitusi. Selanjutnya dalam home visit kan kunjungan ke rumah tuh Pak. Iya, betul. Apa yang akan Bapak lakukan tuh Pak? Nah, Kalau boleh tahu. gambaran saya Ya. yang akan saya lakukan dalam kegiatan home visit. Jadi saya akan mencoba menggali fakta-fakta sebenarnya apa sih penyebab anak tersebut sering malas gitu, sering masuk ke sekolah. Nah, di antaranya saya akan cek dulu kebenarannya, apakah memang anak tersebut itu dari rumahnya juga memang tidak berangkat, atau bisa jadi kan kalau anak zaman sekarang dari rumahnya berangkat ternyata ke sekolahnya tidak nyampe. Nah, jadi dikhawatirkan terjadi hal-hal tersebut. Nah, kemudian juga selain itu kan saya ingin berkomunikasi dengan orang tuanya ya, melakukan pendekatan. Jadi intinya menggali informasi ya antara alasan versi anak dengan alasan versi orang tuanya itu. Ya. Itu langkah yang bagus loh Pak. Terus harapan dari home visit itu sendiri apa Pak? Harapan saya ya pada home visit itu, jadi mudah-mudahan informasi terkait dengan alasan-alasan anak tersebut sering bolos atau sering tidak masuk sekolah itu bisa tergali ya, sehingga dengan kegiatan home visit tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh saya dan untuk menyelesaikan masalah pada diri anak tersebut. Wah, ini tentunya sangat menarik Pak obrolan kita saat ini. Kalau memang tidak terbatas waktu, mungkin kita akan berbicara lebih jauh lagi ya tentang hal ini. Kalau boleh tahu nih untuk rencana ke depan, tadi kan ada dua alternatif. Yang pertama ada restitusi, yang kedua ada yang namanya home visit. Ini kira-kira langkah Pak Hen sendiri nih untuk apa yang lebih difokuskan, lebih dikedepankan untuk mengatasi permasalahan Pak Hen sendiri, yang mana itu kira-kira? Dari kedua alternatif solusi tadi yang akan saya prioritaskan yaitu tahapan yang pertama, langkah pertama ya, solusi yang pertama yaitu penerapan segitiga restitusi yang akan saya laksanakan berdasarkan tahapannya gitu. Iya. Tahapan seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Jadi gini, dalam penyelesaian masalah ya yang dilakukan dengan menggunakan segitiga restitusi, tahapan yang pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas, di mana kita membuat anak tersebut tenang dan senang gitu kan. Kemudian yang kedua,
validasi tindakan yang salah, di mana kita mencoba menggali tentang penyebab kejadian, penyebab peristiwa, kemudian penyebab kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu dengan mencoba meyakinkan siswa tersebut ya berdasarkan kesepakatan atau keyakinan yang dibuatnya sendiri. Baik Pak Hen, apakah dalam pelaksanaan ini, dalam pelaksanaannya, karena kita itu tentu saja kita juga perlu apa istilahnya, barangkali Pak Hendra nih ada apa pihak yang membantu Pak Hendra dalam pelaksanaannya nanti. Jadi gini Pak, dalam pelaksanaannya saya akan mencoba berkoordinasi, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan warga sekolah, termasuk salah satunya dengan kepala sekolah. Oh begitu ya Pak. Baiklah kalau demikian, selamat melaksanakan apa yang sudah Pak Hendra rencanakan. Selanjutnya, nih bagaimana nih perasaan Pak Hendra sendiri nih sekarang setelah ada percakapan seperti ini, Pak? Begini ya, setelah kita lakukan pembicaraan, saya merasa lebih tenang dan percaya diri gitu Pak untuk melakukan rencana yang akan saya lakukan. Alhamdulillah ya Pak. Selain itu juga saya merasa senang ya karena masalah yang saya hadapi sudah menemukan solusi untuk mengatasinya. Baik Pak, kalau boleh nih dilanjutkan nih pertanyaan nih. Sebab kita juga apa istilahnya? Tadi juga saya sudah mengatakan tertarik dengan pembicaraan ini nih. Kalau memang perlu dilanjutkan nih, kira-kira nih kapan nih rencananya? Kalau dilaksanakan segi 3 restitusi ya, jadi saya akan melaksanakan secepat mungkin ya. Jadi kemungkinan besok akan saya laksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai ya. Karena sebelumnya saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Baik Pak, saya sangat tertarik, sekali lagi saya ucapkan dengan percakapan ini. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa berhasil Pak. Solusinya Bapak sendiri sudah ada, waktu pelaksanaan sudah ada. Bisa tidak Bapak simpulkan nih dari pembicaraan ini nih? Jadi berdasarkan pembicaraan kali ini ya, saya simpulkan bahwa permasalahan saya yang hadapi itu memiliki siswa yang sering bolos. Nah, kemudian solusi yang akan saya laksanakan yang pertama dengan penerapan segitiga restitusi. Kemudian ketika penyelesaian masalah itu tidak bisa maksimal, saya akan melakukan home visit atau kunjungan ke rumah anak tersebut. Terima kasih Pak. Itu yang merupakan komit dari Pak Hendra sendiri Pak. Untuk permasalahan yang Pak Hendra hadapi, pembicaraan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan sekali lagi selamat bertugas Pak. Semoga apa yang direncanakan berhasil dengan bagus. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Wan. Terima kasih sama-sama Pak. Sama-sama. Salam untuk keluarga. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu. Kalau tadi sudah melaksanakan coaching ya sama Kang Bapak. Ya alhamdulillah ya Pak ya sudah selesai dan sudah mendapatkan hasil ya Pak ya. Alhamdulillah Bu. Dan kalau boleh saya tahu nih Pak, hasil dari Bapak tadi coaching itu apa tuh hasilnya Pak? Yang pertama mungkin saya merasa senang Bu. Tidak dipungkiri, saya terus terang saja merasa senang. Di awal tadi sudah menemui Ibu untuk coba sharing bagaimana cara mengatasi dalam permasalahan ini. Selanjutnya saya melaksanakan dan alhamdulillah hasilnya baik Bu. Dan yang saya dapatkan dalam kegiatan ini, saya menemukan satu solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dari coaching itu sendiri Bu. Jadi Bapak merasa senang ya karena memang bisa membantu ya bersama-sama gitu ya. Seperti itu Bu. Membantu coach Bapak dalam menemukan solusinya gitu atas permasalahannya. Baik kalau begitu Pak. Nah sekarang nih mari kita bahas dan analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal pertemuan kita tadi ya.
apa yang sudah Bapak lakukan dan untuk pencapaian indikator yang sudah disebutkan dalam melaksanakan coaching tadi gitu ya Pak. Baik Bu, dalam coaching tadi saya sudah mengembangkan yang pertama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan saya berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot walaupun saya tadinya kompetensi dalam hal ini Pak, Bu, yang akan saya kembangkan, dan alhamdulillah tadi saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot sehingga saya sudah bisa fokus Bu dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Seperti itu Bu. Oke. Nah setelah ini dan setelah Bapak tuh maksudnya ya melakukan coaching tadi gitu ya, kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan lagi gitu supaya nanti Bapak itu melakukan coaching itu lebih baik lagi gitu daripada hari ini gitu Pak? Ya, inilah yang sifatnya manusia mungkin Bu. Tidak puas dengan satu akar permasalahan. Jadi walaupun sudah ada titik terang, tadi ada suatu progres, ada suatu peningkatan, tapi kebetulan Ibu bertanya seperti itu, ya saya akan coba menjawab Bu, bahwa dalam hal ini saya akan lebih kembangkan lagi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach, sehingga coach akan lebih tertantang, akan lebih terdorong Bu, untuk bisa memecahkan masalahnya. Apa yang sudah saya lakukan tadi memang sudah benar, bisa menggali, bisa mendorong, bisa termotivasi coach untuk bisa terbuka dengan kita, tapi alangkah lebih baiknya kalau memang kemampuan tersebut bisa dikembangkan lebih baik lagi. Betul ya Pak, jadi memang dari pertanyaan-pertanyaan berbobot seorang coach gitu ya, jadi memang bisa menggali ya apa yang sedang terjadi dan kemudian juga kita mampu untuk sama-sama mencari solusi terbaik gitu ya Pak ya. Iya. Betul. Nah Bapak bagaimana sih langkah-langkah yang dikembangkan sama Bapak nih untuk pertanyaan berbobot tersebut gitu? Ya. Baik Bu, awalnya saya berpikir Bu, kalau memang yang namanya pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang susah untuk dijawab kan Bu ya. Iya. Kalau dalam pemikiran apa istilahnya kasar gitu. Tapi setelah saya pahami, kemudian dari berbagai saran, pembicaraan dengan Ibu sendiri, bahwa yang namanya pertanyaan berbobot itu justru pertanyaan yang bisa menggali akar permasalahan sehingga bisa menemukan satu solusi. Nah, untuk hal itu saya merefleksikan kekurangan diri saya Bu, kemudian memperbaiki dan mencoba untuk mencari referensi lain, sehingga apa istilahnya kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot itu bisa meningkat lebih baik lagi daripada sekarang Bu. Seperti itu mungkin. Setuju ya Pak ya, jadi dari proses refleksi itu kita juga bisa menemukan apa hal yang perlu kita tingkatkan juga kita bisa menemukan hal-hal yang kekuatan gitu ya dari proses coaching kita. Baik Pak. Jadi demikian ya hasil observasi saya dari kegiatan coaching Bapak gitu. Juga saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak nih kepada saya untuk mengobservasi Bapak gitu. Terima kasih juga Bu, saya ucapkan pada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk saya ngasih saran dan lain sebagainya demi kelancaran masalah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya coba undur diri Bu. Baik, kebetulan ada satu kegiatan lain. Ya, sukses selalu ya Pak ya. Amin Bu. Terima kasih.